Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa hukum di negeri ini rasanya seperti roller coaster? Kadang tajam banget ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kadang terasa adil, tapi di momen lain terasa timpang. Mari simak video untuk menjawab pertanyaannya. Sebelum membahas hal tersebut, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Amanda, Uli, Sofia, Elisha, dan Lintang. Apa itu hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya memaksa dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. 3 unsur penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan isinya, bentuknya, serta cara mempertahankan dan isinya. Berdasarkan isinya, ada hukum publik dan privat. Berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Serta berdasarkan mempertahankan isinya, yaitu ada hukum material dan hukum formal. Sistem peradilan di Indonesia dijalankan secara merdeka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Lingkungan peradilan dan aparat penegak hukum. Lingkungan peradilan terdiri dari peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan peradilan agama. Lalu, aparat hukumnya siapa saja sih? Ada polisi, kejaksaan, kehakiman atau hakim, dan yang terakhir ada penasihat hukum. Kenapa sih perlu ditegakkan hukum yang adil? Pertama, untuk mencegah kekeliruan keadilan. Kedua, menjaga kepercayaan publik. Ketiga, menciptakan iklim investasi yang sehat. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sumber histori, sumber sosial, dan sumber politik tentang penegakan hukum. Jika dilihat dari sumber historis, sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai keadilan. Jika dilihat dari sumber sosial, hukum itu lahir dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan keadilan. Pada sumber politik, hukum menjadi pilar utama dalam negara demokrasi. Dinamika penegakan hukum ada 3, yaitu revisi KUHP yang mewajibkan hakim mengutamakan keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, serta hukum wajib mempertimbangkan latar belakang pelaku dan maaf korban demi keadilan restoratif. Apa aja sih tantangan penegakan hukum yang berkeadilan? Krisis moral dan integritas aparat penegak hukum, jurang antara keadilan hukum dan masyarakat, lemahnya perlindungan hak dan warga negara, dan yang terakhir, intervensi kekuasaan dan rendahnya transparansi. Selanjutnya ialah esensi dan urgensi penegakan hukum berkeadilan. Esensi yaitu penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan yaitu apabila tanpa penegakan yang baik, masyarakat bisa mengalami kekacauan, hak warga negara tidak terlindungi, wibawa negara akan runtuh, tujuan negara tidak tercapai, dan dapat muncul krisis kepercayaan yang memicu gejolak sosial. Maka, tugas kita bersama sebagai akademisi, mahasiswa, dan warga negara adalah terus mengawal dan mengkritisi. Pastikan bahwa setiap putusan hakim, setiap operasi tangkap tangan KPK, setiap dakwaan jaksa, semuanya bermuara pada satu kata, yaitu keadilan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar.